Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, kenalin nama aku Diah. Aku dari Bali, umur aku 19 tahun. Banyak orang berpikir kalau kaya itu sama dengan pintar mengelola uang. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada milioner yang bangkrut dan ada orang sederhana yang bisa pensiun damai. Hari ini kita akan belajar 8 pelajaran penting dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Pelajaran ini bisa mengubah cara kita melihat uang, keputusan finansial, dan bahkan hidup kita. Pertama, orang kaya belum tentu paham uang. Banyak orang terlihat kaya, rumah besar, mobil mewah, tapi seringkali semua itu dibiayai oleh utang. Kekayaan sejati bukan yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat, seperti tabungan, investasi, aset yang terus tumbuh. Contoh, atlet atau selebriti yang habis kekayaannya karena salah kelola itu ada ya. Kedua, keuangan bukan ilmu, tapi perilaku. Mengatur uang bukan soal pintar matematika, tapi disiplin dan kebiasaan. Orang dengan IQ biasa bisa lebih sukses secara finansial daripada orang jenius kalau punya perilaku yang tepat. Menabung, menahan diri, konsisten itu adalah kuncinya. 3. Berpikirlah jangka panjang. Banyak orang terjebak pada hasil instan, padahal uang bekerja paling baik ketika diberi waktu. Aset yang kita tanam hari ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam 10-20 tahun hasilnya bisa besar. 4. Jangan kejar keuntungan cepat. Godaan trading cepat, investasi spekulatif, atau ikut tren sesaat itu berbahaya. Lebih baik untung kecil tapi stabil daripada kaya mendadak, lalu jatuh miskin dengan cepat. Contoh nyata, banyak yang rugi karena FOMO kripto atau saham hype. Aku bukan bilang bahwa kripto nggak bagus atau saham nggak bagus. Ini sama-sama bagus ketika kita tahu caranya, ketika kita belajar ilmunya, dan ketika kita paham gitu. Dan aku sendiri juga lagi memulai investasi saham sekitar 3 bulan yang lalu ya, gitu. 5. Hindari gaya hidup meningkat. Saat income naik, kebanyakan orang juga menaikkan pengeluaran. Hasilnya apa? Tidak ada tabungan yang mereka punya. Cara mengatasinya adalah tetap hidup sederhana meski gaji naik. Alihkan ke investasi. 6. Compounding atau bunga bergulung. Albert Einstein menyebut compounding sebagai keajaiban dunia ke-8. Investasi kecil tapi konsisten bisa jadi besar hanya karena waktu. Contoh, kamu investasi 1 juta per bulan dengan return 10% per tahun, setelah 20 tahun hasilnya bukan 240 juta. Tapi bisa lebih dari 700 juta. 7. Freedom adalah tujuan finansial terbaik. Tujuan uang bukan sekadar kaya, tapi kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kapan bekerja dan dengan siapa, dan bagaimana kita hidup. Uang membeli waktu, dan kontrol atas hidup. Itu jauh lebih berharga. Bayangin, kalau kamu bisa bebas waktu, kamu bisa menghabiskan waktu kamu untuk keluarga, untuk orang yang peduli sama kamu, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk menghabiskan waktu kamu dengan orang-orang yang kamu sayang atau orang-orang yang sangat membutuhkan kamu. 8. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Selalu ada orang lebih kaya, lebih sukses. Membandingkan diri hanya bikin kita stres. Fokus pada tujuan pribadi, bukan standar orang lain. Banyak banget, apalagi di Indonesia, ada standar kecantikan, standar kesuksesan.
Tapi kamu tahu nggak, standar kecantikan di Indonesia dan standar kecantikan di luar negeri itu berbeda. Berbeda jauh. Mungkin buat kamu, mungkin di luar negeri mereka sangat mengimpi-impikan untuk bisa punya kulit sawo matang. Tapi di Indonesia banyak orang yang memberi standar kecantikan itu adalah kulitnya putih bening. Gitu. Jadi jangan hidup dengan standar orang lain. Gitu loh. Uang adalah alat, bukan kompetisi. Itulah 8 pelajaran penting dari The Psychology of Money. Kalau kamu bisa menerapkan ini, hidupmu akan lebih tenang dan finansialmu lebih sehat. Ingat, uang bukan sekadar angka, tapi tentang bagaimana kita memperlakukannya. Jangan lupa share video ini kalau menurutmu bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk konten self-development lainnya. Thank you, bye-bye, see you on the next video.